perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Shalom, para jemaat dan pengerja GKB Trisi. Saya percaya kita malam hari ini diberkati Tuhan dan kita sama-sama belajar kembali, sama-sama belajar ya. Karena saya percaya saya bukan lebih pintar daripada saudara-saudara, tapi saya hanya tahu bahwa ada setiap saat pesan Tuhan yang mau disampaikan, baik itu lewat gembala kita, lewat sahabat kita, lewat teman kita, bahkan dari orang-orang yang diizinkan Tuhan dalam panggilannya untuk mengajar. Sebab itu malam hari ini kita buka hati kita kembali dan kita datang kepada Tuhan untuk menerima pengajaran, mendapatkan sesuatu, pasti akan membawa progres yang lebih baik lagi kepada kita di masa-masa akan datang. Khususnya malam hari ini, malam pengajaran kita, saya mau membedah satu tema yaitu hakikat daripada ibadah. Nah, kenapa ini penting saudara? Karena hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan dua cara beribadah, yaitu onsite dan online. Nah, saudara, kita akan bedah dan pelajari pelan-pelan dan kita mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita ke sana, izinkan saya memimpin kita bersama-sama dalam doa. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau izinkan kami malam hari ini ada kembali bersama-sama untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu. Sekalipun kami terpisah oleh tempat, bahkan kami hanya bisa lewat live streaming atau lewat media sosial ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah omnipresence, yang maha hadir, dan Engkau adalah omniscience, yang mengetahui setiap apapun pergumulan kami hari ini. Termasuk pergumulan kami, bagaimana kami susah untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, karena ada yang mengganjal hati kami. Roh Kudus, tolong singkirkan apapun itu yang mengganjal hati kami, supaya malam hari ini firman-Mu benar-benar kami tangkap dan kami bisa lakukan bersama-sama. Secara khusus urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, supaya dengan bahasa sederhana dapat menyampaikannya. Lebih daripada itu, kami bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka telinga kami untuk kebenaran firman dan sabda yang berkuasa daripada Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, judul daripada firman yang akan saya sharingkan adalah hakikat, ya kan? Hakikat ibadah. Nah, saudara, hakikat itu apa yang dimaksud hakikat? Kalau kita ambil dari KBBI, ternyata masing-masing ini punya arti, saudara. Iya kan? Hakikat itu, saudara, dikatakan adalah artinya, kalau kita ambil daripada KBBI, ini KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu dikatakan adalah intisari. Iya kan? Intisari atau kenyataan. Itu dia, kenyataan. Ya kan? Beda lagi saudara dengan yang namanya ya ibadah. Nah, ini. Ibadah ini bahasa aslinya dikatakan adalah avoda atau abodah. Abodah itu apa saudara? Berbakti. KBBI katakan saudara, kata avoda itu, aboda berarti adalah berbakti, mengabdi dan mentaati perintahnya. Perintah siapa saudara? Perintah Tuhan, dan serta menjauhi larangannya. Jadi sudah tahu kita apa yang dimaksud dengan hakikat ibadah. Jadi saudara, hakikat itu intisari dan kenyataan. Kalau ibadah adalah avoda dan aboda, pengabdian seseorang kepada tuannya atau kepada Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi hakikat
daripada ibadah, saya mau kunci di sini saudara, berarti orang-orang yang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, berbakti, menjauhi larangannya. Karena apa saudara? Karena tahu intisari, karena tahu kegunaannya, karena tahu saudara apa kenyataan daripada ibadah itu. Haleluya. Menjadi menarik saudara. Haleluya. Kenapa? Saya ingat ada satu perikop yang bagus sekali saudara. Saya ambil daripada 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah saudara-saudara, sebelum saya ke sana, coba saya terangkan ibadah kita hari-hari ini. Ada 2 yang disebut dengan ibadah saudara. Yang pertama adalah ibadah yang kita sebut ibadah korporat. Nih, ibadah saudara. Ya kan? Ibadah. Ibadah kita itu dibagi 2. Ibadah yang pertama adalah ibadah korporat. Ya, sorry kalau salah nulisnya, harusnya C bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Tapi ada ibadah yang namanya personal atau pribadi, saudara. Iya kan? Pribadi. Nah, saudara, ibadah korporat ini sekarang terbagi lagi, Bapak Ibu yang kekasih. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ibadah korporat ini sekarang terbagi lagi. Ada yang namanya online, ada yang namanya onsite. Betul nggak? Haleluya. Betul nggak, saudara? Iya kan? Kalau ini kan jelas saudara, yaitu ibadah apa? Itu ibadah bisa kita katakan saat teduh di rumah. Betul ya? Haleluya. Iya kan? Devotion. Iya kan? Ini bisa kita lakukan sendiri saudara. Ya kan? Dari personal ini bisa kita tingkatkan. Terus saudaraku yang kasih ibadah bersama sama keluarga pagi-pagi. Betul nggak? Tapi saudara, yang saya mau sorotin adalah apa saudara? Ini sekarang ibadah kita. Ada ibadah kita yang namanya korporat, tapi ini sekarang sudah terbagi 2, saudara. Haleluya. Yang pertama namanya online, yang kedua adalah onsite. Nah, ini yang saya mau katakan. Di sini harus hati-hati ibadah online ini. Banyak orang yang salah di ibadah online. Tidak bisa membedakan saudaraku yang kasih, mana ibadah, mana menonton. Nah, ini dia. Iya kan? Haleluya. Apa perbedaannya? Saya akan jelaskan kepada saudara. Di sini deh saudara, di online ini orang tidak bisa bedakan saudaraku yang kasih. Mana yang ibadah, mana yang menonton. Perbedaannya apa saudaraku yang kasih? Ya, kalau kamu saudara sambil minum kopi, kamu pakai celana pendek, pakaiannya selengean, sambil makan popcorn saudara, itu namanya saudara adalah menonton, bukan ibadah saudara. Haleluya. Betul nggak saudara? Karena saudara ciri-ciri orang yang menonton itu, kita sering ke bioskop, bisa sesuka hatinya saudara, angkat kaki dan segala macam, iya kan? Sambil makan popcorn, sambil minum dan segala macam. Akan berbeda. Saudaraku, saya mau katakan, pada saat zaman dahulu, perjanjian lama, jangankan ibadah, avoda dan aboda. Manggil Tuhan aja orang saudara nggak bisa memanggil namanya sembarangan. Iya kan? Mereka harus berkata Yahweh. Betul nggak? Haleluya. Iya kan? Nah, apalagi saudara sekarang. Nah, makanya saudara, saya tidak berkata mana yang halal, mana yang haram. Itulah bedanya kalau kita ikut ibadah onsite. Ada saudara di sini quality, ya kan? Quality, ya kan? Quality yang namanya quality eventnya. Sorry, kalau salah bahasa Inggris saya. Katakanlah saudaraku yang kekasih acara itu. Ada yang mengontrol, ada saudaraku yang kekasih yang nggak bisa suka-suka hati kita, kamu angkat kaki dan segala macam. Ya, maafkan saya, ini yang saya sebut saudara kelemahan daripada ibadah online. Saya kemarin di gereja kami saudara, saya katakan kepada teman-teman dan bapak ibu yang di rumah. Karena kemarin bicara tentang praise and worship. Saya berbicara tentang praise and worship, saya katakan saudara, waktu saya naik ke mimbar, saya katakan, mari saudara-saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri. Langsung ketawa saya saudara. Langsung saya bilang, saudara nggak berani kan berdiri? Karena kamu pakai kolor, karena kamu pakai celana pendek.
Bedakan saudara. Jadi ibadah korporat, ibadah online dan ibadah onsite ini perbedaannya apa? Orang kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang menonton. Karena apa saudara? Hanya tercakup di dalam satu media. Iya kalau alatnya besar layarnya. Kalau hanya pakai handphone saudara, maafkan saya. Itu bisa sangat membosankan. Makanya saya berkata kepada saudara, mari kita kembali datang saudara untuk ibadah onsite. Sekali lagi saya katakan, jangan salahkan saya. Ya, ibadah onsite dan online ini tidak ada yang haram dan tidak ada yang halal. Saya hanya mau mengingatkan kita kembali, ibadah korporat onsite ini saudaraku yang kasih, ada begitu banyak hal yang kita dapatkan di sana. Yang pertama fellowship, saudara. Meskipun kita tidak bisa bersentuhan, kita bisa bertemu dengan orang lain, kita bisa bertemu dengan sahabat, kita bisa bertemu dengan sesama pengerja, saudara. Pada saat kita berbicara, ternyata saya pelajari saudara, di situ kita bisa saling menguatkan. Gak perlu lama-lama menguatkan saudara. Gak perlu lama-lama apresiasi orang lain. Gak perlu lama-lama saudaraku yang kekasih untuk mengencourage orang lain. Waktu kamu ketemu, kamu katakan kepada orang saudara, ih kancing bajumu bagus banget. Haleluya. Orang sudah terapresiasi. Haleluya. Engkau katakan, puji Tuhan Pak sehat sekarang ya. Nah di online kita nggak bisa sebutkan itu saudara. Makanya saya katakan di onsite ini itu ada banyak hal yang akan kita temui. Nah, hakikat inilah orang-orang yang tidak tahu saudara. Hakikat daripada ibadah yang namanya korporat. Karena apa? Saya berkata begini, Anda bisa lompat-lompat waktu ibadah korporat. Lihat, ada orang yang praise and worship saudara, melompat-lompat. Ada orang mengangkat tangan, itu ekspresi daripada pujian penyembahan. Dari mana itu datangnya saudara? Dari ibadah personal, betul nggak? Waktu saat teduh pagi. Ini saudara, ibadah korporat kalau bisa orang memuji, menyembah, dan lompat-lompat, itu impact dan ledakan daripada ibadah personal. Makanya selalu ada dua saudara, ketika orang beribadah gayanya. Yang satu gini saudaraku yang kasih, yang satu lagi on fire. Yang membedakan mereka apa saudara? Ternyata di sini. Ya, ibadah personalnya waktu pagi. Iya kan? Dia bersekutu dengan Tuhan. Makanya waktu jam ibadah korporat ke gereja, yang kita katakan gedung saudara, maka dia nggak tahan saudara. Buru-buru saudara untuk datang ke tempat beribadah. Tapi kalau orang yang hanya mau menonton, kapan saja bisa. Makanya lihat, real time dan saudaraku yang kasih sama replay. Replay ya istilahnya ya, koreksi saya kalau salah. Selalu berbeda jumlahnya. Ya, real time itu kadang-kadang Bapak Ibu, jemaat-jemaat GKB, Gereja Kristen Baitani, Trisi, saya mau berkata, real time itu kadang-kadang di bawah. Tapi replaynya saudaraku yang kasih itu bisa saudaraku yang kasih lebih banyak jauh. Kenapa saudaraku yang kasih? Ini dia. Mari kita bertobat. Amin saudara. Orang nggak bisa membedakan mana yang menonton, mana yang ibadah. Kita nggak bisa paksa mereka. Karena keadaan saudara akan mengkondisikan kita untuk ibadah. Saya nggak salahkan saudara yang sambil sarapan pagi kadang-kadang ibadahnya. Mungkin saudara ikutin live streamingnya. Live streaming ya. Live streaming. Jadi waktu live di sana streamingnya saudara, maka saudara menyaksikan streamingnya di rumah. Saya nggak bisa salahkan. Di rumah saudara ada kopi, ada apa segala macam tersedia. Hanya menggeser saja ke meja. Nggak bisa salahkan. Tapi disitulah kadang-kadang saudara, kita jadi tidak terkawal. Kita tidak ada yang menjaga saudaraku yang kekasih. Yang kita lakukan. Kita tidak bisa bedakan menonton atau ibadah. Haleluya. Amin saudara. Hari ini kita belajar. Bagaimana orang-orang yang tahu hakikat daripada ibadah. Makanya saya bagi 3 variabel. Yang pertama, saudara, akan ada indikator orang-orang yang tahu dan tidak tahu hakikat daripada ibadah. Akan ada resultnya orang yang tahu hakikat daripada ibadah dengan orang yang tidak tahu hakikat akan ibadah. Yang ketiga, saudara, siogianya bagaimana hasil saudaraku yang kasih. Orang yang tahu beribadah dan yang Tuhan harapkan kepada kita. Buka Alkitab saudara, 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, ini dia,
pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Anda menyaksikan ibadah tapi hanya menonton, automatically saudara, dia tidak dapat intisarinya, dia tidak dapat saudara kenyataan daripada firman yang disampaikan hari itu. Dia bukan avoda, dia bukan berbakti, dia bukan mengabdikan dirinya, tapi dia hanya menonton dan sebagai rutinitas supaya ada pelaporan kepada pemimpin dan supaya ada saudaraku yang kekasih yang didengar tetangga pakai Harman Kardon. Betul kan? Harman Kardon itu saudara kalau dihidupkan saudara meledak. Wow, praise and worship dan segala macam. Tapi saudaraku yang kasih dia bukan lagi ibadah. Supaya tetangga tahu saja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Ayat 10. Tetapi engkau, Rasul Paulus berkata kepada anak muridnya atau anak rohaninya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Variabel yang pertama saya mau katakan kepada saudara, apa yang menjadi indikator orang yang tidak tahu hakikat ibadah? Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini dia, orang yang tidak tahu hakikat daripada ibadah. Dengarkan saya Bapak Ibu yang kasih, maka indikator yang paling nyata daripada mereka, mereka tidak akan pernah bisa menahan nafsu. Kenapa saudara? Anda bisa pergi ke mall, hello, di gereja tidak pakai, saudaraku yang kasih, di gereja tidak ada yang harus diperlihatkan yang namanya surat vaksin saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara ke mall sekarang, saudara harus membawa kartu vaksin saudara. Kenapa saudara pergi ke mall? Kenapa saudara pilih mall? Saya mau berkata demikian. Daripada pilih beribadah ke gereja. Itu yang saya katakan tidak pernah bisa menahan hawa nafsunya. Karena apa saudara? Tidak tahu hakikat daripada ibadah. Karena kalaupun dia beribadah, dia hanya menonton, bukan avoda, bukan berbakti dan mengabdi, bukan saudara mau menangkap intisari firman, bukan mau melihat kenyataan daripada kuasa firman. Ini bahayanya. Hati-hati saudara. Indikator yang pertama saya mau berkata kepada saudara. Ini dia. Tidak akan pernah bisa menahan hawa nafsunya. Akan selalu pilih ke mall. Ribet saudara. Harus bawa kartu vaksin. Ke gereja nggak bawa kartu vaksin loh. Gereja hanya menghimbau kalau memang tidak enak badan, jangan paksa ke gereja. Bisa-bisa saudaraku yang kekasih memang ada indikasi daripada COVID-19. Jadi saudara paling tidak kita tidak menyebarkan flu kita kepada orang lain atau apapun. Haleluya. Itu orang berhikmat. Tapi kenapa saudaraku yang kasih ada begitu banyak orang yang pilih ke mall? Karena apa saudara? Mereka tidak pernah bisa menahan nafsu. Tahu saudara? Yang membedakan roh sama daging itu adalah di tengahnya apa? Nafsu. Haleluya. Roh penurut, daging lemah. Jujur, waktu saudara ke mall, maaf. Boleh saudara membuka hati nurani saudara? Waktu saudara ke mall, lihat orang saudara turun dari mall itu baru pulang gereja. Kira-kira hati nuranimu bilang apa saudara? Halo. Tapi kita tepis. Karena apa saudara? Kita tidak pernah tahu yang namanya hakikat daripada ibadah. Haleluya. Amin saudara. Ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Wow, dahsyat.
selalu ingin diajar orang yang menonton ini. Makanya saya mau berkata kita bisa survei saudara. Saya bukan menjengkali orang yang ikut seminar ya. Bandingkan saudara. Orang yang ikut seminar sama orang yang tertanam dalam gereja lokal saudara. Pertumbuhannya saudara. Lihat baik. Orang banyak yang jago ikut seminar saudaraku yang kasih. Tapi banyak saudaraku yang kasih yang ya pakai falsafah hanya menonton. Lewat media. Tapi kalau tertanam dalam gereja lokal, tahu hakikat saudara daripada ibadah. Datang saudara untuk ibadah korporat dan bersekutu dan berfellowship dengan para jemaat. Beda pertumbuhannya. Mungkin yang ikut seminar saudara yang menonton itu banyak knowledge-nya. Tapi pertumbuhannya belum tentu. Nah itu hakikatnya. Alkitab yang berkata bukan pendeta Royal Purba. Yang walaupun, ayat 7-nya perhatikan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena apa saudara? Nonton. Maaf ya saudara, sebentar saudara meleng aja dengan pengajaran malam hari ini. Saudara bisa kacau. Sekarang ambil saudara kopimu saudara. Ya kan? Ambil saudara makananmu sekarang. Saya mau berkata begini. Kamu akan selip saudara, akan kehilangan beberapa detik daripada malam pengajaran. Makanya nggak bisa nyambungkan lagi. Saya bukan sedang menjengkali saudara, IQ saudara, bukan. Tapi kita menangkapannya berbeda-beda, betul nggak? Halo? Penangkapannya berbeda-beda. Apalagi sudah usia. Saudara gitu melek, lari saudara pandangan saudara ke goreng pisang saudara. Lari ke kopi, atau saudaraku yang kasih lari ke minuman, atau lari kepada sarapan, atau lari kepada kemana saudara. Iya kan? Karena nggak ada yang kontrol kalau di rumah. Karena saudara menonton. Hilang kebenarannya. Animo untuk diajar, maksud ayat 7 ini, animo untuk diajarnya kuat saudara, tapi tidak pernah mendapat kebenaran. Haleluya. Iya kan? Amin saudara. Itu dia saudara. Nggak pernah mendapat kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih, saya mau berkata, yang pertama saudara, ayat 5 sampai ayat 8, iya kan? Haleluya. Ini yang menjadi indikator, iya kan? Indikatornya, ayat 5 sampai 8. Yang pertama saudaraku yang kasih, saya mau berkata, animonya ada, hasratnya ada saudaraku yang kasih. Perhatikan, hasratnya ada. Tapi saudara yang terjadi apa saudaraku yang kasih? Iya kan? Tidak pernah mengenal kebenaran. Haleluya. Gak pernah mengenal kebenaran. Yang berikutnya dikatakan apa? Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Karena apa? Waktu saudara hanya seperti menonton, maka ada pertentangan dalam diri saudara. Haleluya. Sambil makan saudaraku yang kasih mendengarkan firman. Apalagi firmannya saudara agak menyinggung sedikit, mengajar. Iya kan? Haleluya. Langsung kita bilang, wow, iya kan? Kita menentang kebenaran. Haleluya. Makanya impactnya apa saudaraku yang kekasih? Ketika kita menentang kebenaran ini saudaraku yang kasih. Hello. Dikatakan saudaraku yang kasih. Maka akal mereka. Haleluya. Akalnya bobrok dikatakan ayat yang ke-8. Dan iman mereka saudaraku yang kekasih. Halo, nafsu besar, tenaga kurang. Hasratnya luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Tapi saudaraku yang kasih apa? Habis dari sini saudaraku yang kasih. Iman mereka tidak tahan uji. Makanya waktu ada persoalan, itu yang saya katakan tadi. Kamu bisa menonton siaran dari luar negeri dan segala macam. Tapi tidak ibadah korporat. Tapi tidak masuk dalam komunitas untuk ibadah. Lihat baik. Engkau akan rentan apa saudara? Mengalami kebobrokan. Dan imanmu tidak tahan uji. Tips satu lagi yang rusak kepada saudara. Sering-sering yang menonton saudaraku yang kasih. Janganlah berkomunitas. Maka saya mau berkata. Tidak akan pernah ada yang menguatkan kamu, saudaraku yang kekasih, waktu engkau mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Siapa saudara yang menghibur engkau waktu berduka? Adakah komunitas online? Gak ada saudara. Iya kan? Tapi ada yang namanya komunitas gereja lokal. Waktu engkau saudara goyah imanmu gak tahan uji saudara. Lihat baik saudara. Halo teman-teman ibadah korporat yang datang. Teman-teman grow yang datang. Katanya kamu dapat persoalannya gimana dan segala macam. Betul gak? Bobrok. Maaf saudaraku yang kasih,
Anda sedang mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Kamu makan goreng pisang, minum kopi. Hello. Pak, kok ekstrim banget Pak pengajaran? Iya. Maafkan saudaraku yang kasih. Iya kan? Ekspresi saudara begitu. Maaf ya. Kamu saudaraku yang kasih, 2 kali saja ada orang yang mengajak saudara makan. Iya kan? Dibayari Anda makan. Halo? Dibayari Anda makan baru 2 kali. Iya kan? Besok ketemu dengan orang itu. Orang itu datang dari jauh saudara. Ekspresi saudara pasti bagus saudara. Saudara letakkan saudara minumanmu. Saudara letakkan saudaraku yang kasih, parkirkan motormu saudara. Ketika berpapasan dengan orang yang membayari engkau makan saudara. Langsung kamu parkirin saudara. Langsung engkau salam dia. Hello! Itu baru orang yang ngajak makan 2 kali. Bagaimana saudaraku yang kasih, engkau sedang mendengarkan Tuhan. Bukan yang ngajak makan 2 kali. Memberikan hidup kepada engkau saudaraku yang kasih, memberikan keselamatan kepada engkau. Saya mau berkata kepada saudara, kita naif loh. Nggak usah saudaraku yang kasih diambil kekayaanmu, saudara. Engkau dibuat miskin karena Tuhan bukan jahat. Saudara, diturunkan aja saturasimu jadi gocap, saudara, mati kau. Amin, saudara. Orang yang ngajak makan kita 2 kali, saudara, kita hormati, ekspresi kita bagus sekali menyambut mereka. Tuhan lagi berbicara lewat hambanya, kita saudara nggak hormati, saudara. Kenapa? Kamu punya spirit yang namanya menonton. Itu bahayanya. Haleluya. Jadi saudara, ayat 5 sampai ayat 8 tadi saya katakan itu indikator. Ayat 9, haleluya. Ini yang namanya resultnya saudara. Bagaimana result dan hasil daripada orang yang tidak mengerti, haleluya. Iya kan? Yang tidak mengerti hakikat daripada ibadah. Ini resultnya saudara. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Yang pertama saudara, ternyata orang-orang yang tidak tahu hakikat ibadah, termasuk orang-orang yang menonton itu, tidak mau lagi ibadah korporat secara onsite. Saya mau berkata, halo, tidak akan lebih maju. Dalam hal apa saudaraku yang kasih? Ya, dalam hal apa? Yang pertama saya mau pastikan, paling pastikan, saya nggak mau menghakimi. Haleluya. Ya, saya nggak mau menghakimi. Yang paling pertama, nggak lebih maju dalam hal apa? Rohani pastinya. Haleluya. Saya percaya begini, rohani ini akan membawa kita kepada marketplace, betul nggak? Ya kan? Apa yang kita dapatkan saudara secara rohani, alam roh, akan kita bawa ke marketplace. Pasti akan menjadi keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi milik kita. Saya tahu hanya itu saudara. Amin saudara? Oh iya dong. Nah saudara dikatakan tidak akan lebih maju. Pasti saudara tidak akan lebih maju. Yang kedua yang lebih parahnya dikatakan saudara. Haleluya. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yang kedua kebodohannya akan nyata. Kebodohan akan nyata. Di mana saudara? Bukan di keluarga aja. Di semua orang. Semua orang. Tuh semua orang. Saya melihat kemarin saudara waktu pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Iya kan? COVID-19 ini. Kita dengar berita kapan itu ya. Ada orang yang mengalami depresi katanya saudaraku yang kekasih. Depresi men. Ya, apa yang gak ada sama dia saudara? Gitu saudaraku yang kasih bangun tidur. Di depan kamarnya sudah ada kolam berenang. Ya, mau berenang saudaraku yang kasih sudah bisa. Harusnya kan yang depresi kayak Bang Royal gini. Gitu bangun tidur, ya kan, keluar rumah, ketemu Kalimalang. Betul nggak? Mau berenang nggak bisa, saudara. Betul nggak? Dia mau pakai mobil apa saja ada. Mau berangkat ke luar negeri hari ini bisa, saudara. Pesawatnya ready, saudara. Bisa depresi loh. Depresi. Larinya kemana, saudara? Ke narkoba. Nggak lebih maju. Halo? Dan saudara, kebodohannya akan nyata di semua orang. Halo? Saudara, ini yang terjadi, saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Saudara, kalau kita baca Yohanes 4, saya nggak akan buka saudara ya. Yohanes 4, Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus bilang begini, saudaraku yang kasih. Haleluya, ya kan? Haleluya. Kalian tidak akan lagi yang dikatakan beribadah di gunung sana atau di gunung sini. Haleluya. Karena apa? Keselamatan daripada Yesus. Yerusalem dikatakan di sana adalah Sion. Sion itu siapa saudara? Pembawa keselamatan. Yang ada di dalamnya adalah Yesus. Nah saudara, tempat ibadah daripada orang-orang Samaria dan Yahudi saudara, kalau baca
baca Yohanes 4 ayat 9-nya, waktu Yesus minta minum kepada perempuan Samaria bilang apa saudaraku yang kasih? Kok Yahudi minta minum sama Samaria? Samaria sama Yahudi kan gak ada hubungannya. Tahu gak saudaraku yang kasih? Ini jarang kita dengar loh, jarang dituntaskan. Semua orang tahu saudara, ada persoalan saudara, iya kan? Ada persoalan antara Yahudi dan Samaria. Di mana persoalannya? Kita jarang sekali dengar khotbah ini. Saya akan terangkan hari ini. Saudara, ternyata, iya kan? Persoalan mereka, orang Yahudi sama orang Yahudi, ya, orang Samaria maksud saya, sama orang Yahudi apa saudara? Lihat baik, ya. Saya terangkan sama saudara. Ini Yahudi, ini Samaria. Tahu saudaraku yang kekasih, perhatikan baik, kitab mereka sama saudara. Kitab mereka sama. Apa kitab mereka Pak? Kejadian sampai Ulangan. Iya kan? Kitab Taurat. Sama saudara. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Di antara Kejadian sampai Ulangan ini, ada 7.000 perbedaan saudaraku yang kasih. 7.000 perbedaan isinya saudara. 7.000 makna. Salah satunya apa saudaraku yang kasih? Iya kan? Haleluya. Salah satunya, ya kan, yaitu adalah tempat ibadah. Haleluya. Makanya gitu mereka tidak nangkap tempat ibadahnya, maka hakikat ibadahnya pun mereka nggak ngerti. Salah satunya adalah tentang yang namanya pusat peribadatan mereka, yang kita sebut adalah bait suci. Tahu saudaraku yang kekasih, ya, Yahudi mengatakan Bapak Ibu yang kekasih, Jemaat GKB Trisi Jakarta, Yahudi berkata bahwa bait suci itu ada di Gunung Moria, betul nggak? Kita sepakat ini saudaraku yang kasih, karena kiblat kita kemari, iya kan? Haleluya. Tapi tahukah saudara, Samaria berkata saudaraku yang kasih, haleluya. Samaria berkata bahwa bait suci itu saudara ada di Gunung Gerizim. Berbeda nggak saudara? Ya kan? Yang mendirikan di Gunung Moria ini saudaraku yang kasih adalah Raja Salomo. Raja Salomo. Ya kan? Raja Salomo. Yang mendirikan di Bukit Gunung Moria ini saudara adalah gubernur yang namanya Gubernur Sanballat. Ya kan? Sanballat. Ya, ini yang menghalangi Nehemia untuk membangun yang namanya tembok Yerusalem beserta Tobia dan satu lagi saudaraku yang kasih temannya. Nah, lihat baik. Yang satu gubernur, yang satu raja. Nah, saudara, Sanballat, di mana kejadiannya saudara? Ya, Sanballat saudara, Samaria mempertahankan bahwa tempat ibadah mereka, pusat daripada penyembahan dan ibadah mereka adalah saudara di Gunung Gerizim. Ini yang aslinya, bukan di Gunung Moria. Padahal saudaraku yang kekasih, kita tahu Alkitab menceritakan bahwa saudara, bait suci yang dibangun Salomo yang disuruh Tuhan adalah di Gunung Moria. Haleluya. Amin saudara. Karena apa? Itu sejarahnya. Tapi lihat ya, ada persoalan waktu Sanballat, ya kan? Sanballat ya berusaha untuk membangun yang namanya bait suci ini. Kenapa saudaraku yang kasih? Kalau saudara baca nanti kitab Nehemia, ya, anak Sanballat ini saudara, ya, perempuan bernama Nikaso. Nikaso jatuh cinta kepada anak seorang imam Yahudi, ya, imam besar Yahudi yang bernama Yoyada. Papanya Yoyada. Alkitab tidak menyebut nama anaknya. Tahu saudara, imam besar Yoyada tidak memberikan anaknya untuk menikah kepada anak perempuan Sanballat. Karena dia tahu Sanballat punya kepentingan untuk memindahkan imam-imam dari bait suci Yahudi, iya kan, untuk dipindahkan ke Samaria ketika perpecahan kerajaan utara dan kerajaan selatan. Iya, Yoyada tahu, saudara. Tapi saudara Sanballat, memang dia orang jahat, dia mengakali saudaraku yang kasih. Dia katakan kepada anaknya Yoyada, kalau engkau mau menikahi, dia tidak mau kalah muka di Samaria karena pejabat, toh. Dia katakan, kalau kamu mau menikah dengan anak perempuan saya akan bangunkan untuk kamu, yaitu satu bait suci, yaitu di Gunung Gerizim. Disitulah saudaraku yang kekasih, terbangunnya yang namanya bait suci. Yang sampai sekarang Samaria masih mempertahankan saudara, bahwa itu adalah bait suci yang aslinya. Makanya kita kalau ke Samaria, ada di sana reruntuhan yang disebut mereka bait suci. Sama saudara, kitab mereka sama saudara, tapi ada 7 perbedaan bait suci. Saudara, saya mau berkata, kalau tempat ibadahnya saja mereka saudaraku yang kekasih tidak mengerti keasliannya, keabsahannya, maka saya berkata, hakikat daripada ibadah pun automatically mereka tidak akan pernah mengerti. Sampai sini saudara diberkati, amin. Amin saudara.
maka itu kita perlu tahu yang namanya hakikat ibadah. Saya sudah paparkan kepada saudara indikator resultnya saudaraku yang kasih. Iya kan? Yang kedua saya mau katakan tadi saudara, ada resultnya. Yaitu apa? Mereka saudaraku yang kekasih tidak akan lebih maju dan mereka kebodohannya akan dilihat semua orang. Apa yang Tuhan mau kepada kita saudaraku yang kasih? Ya, apa yang Tuhan mau daripada kita? Ini yang Tuhan mau daripada kita. Ayat 10-nya dikatakan begini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi saya mau berkata, ada indikator, ada result saudaraku yang kasih. Ada siogianya orang yang tahu hakikat daripada ibadah. Siogia, ya, sorry kalau salah nulisnya, ya, siogia daripada orang, ya, yang mengerti, ya, yang mengerti hakikat daripada ibadah. Apa aja saudaraku yang kasih? Ini siogianya saudara. Yang pertama saudara, Rasul Paulus berkata, akan berbeda cara hidupnya. Ini dia saudara, cara hidupnya akan berbeda. Iya kan? Akan berbeda saudaraku yang kasih cara hidupnya dengan dunia. Karena apa? Karena dia tahu, dia menangkap apa pesan Tuhan. Dia bisa berkonsentrasi dan memang dikondisikan untuk mendengarkan sabda. Tidak bisa seenaknya saudara nonton sambil makan ini dan segala macam. Saya mau berkata begini Pak, jangan sakit hati dulu sama saya. Kalau memang Anda terkontrol di rumah untuk ibadah onsite dan saudara bisa menetapkan, memang kamu katakan ibadah online sama ibadah onsite, saya Pak sama spiritnya, no problem. Saya kan katakan tadi, ini bukan masalah halal dan haram. Saya mau bukakan firman. Jangan pandangi saya begitu dong. Marah sama Alkitab, jangan sama pendetanya. Saya mau meluruskan saudara. Haleluya. Amin saudara. Amin. Karena sudah mulai saya lihat ada yang melototin saya nih. Nggak tahu malam pengajaran berikutnya masih diundang nggak saya? Iya kan saudara? Amin saudara. Ya, saking ngerinya kadang-kadang ada orang ya kan. Kadang-kadang nggak konsen. Ada anak-anak bertemu di satu sekolah. Gurunya nanya saudara, siapa yang mau masuk neraka? Ya kan? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan semua anak-anak. Ada satu anak di sudut sana, namanya Yakobus. Dia ditanya mau masuk surga, nggak angkat tangan. Dia ditanya siapa yang masuk neraka, nggak angkat tangan. Tiba-tiba gurunya tanya, Yakobus, kamu masuk apa? Tiba-tiba dia katakan, hei Bu Guru, Bapak sudah bilang sama saya, apapun yang terjadi harus masuk tentara. Haleluya. Amin saudara. Iya kan? Saudara orang yang gak fokus seperti itu. Gak tahu hakikat daripada pertanyaannya. Yahudi tadi saudara. Makanya hidupnya akan berbeda. Orang yang beribadah benar bukan yang menonton. Sama orang yang menonton. Terus apa dikatakan? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Iya kan? Ya, impact daripada mengikuti ajaran. Maka hidupnya akan berbeda. Yang berikutnya dikatakan apa saudaraku yang kasih ini dia? Pasti punya pendirian. Saya sebut prinsip. Punya pendirian saudara. Kalau saudara mau katakan ya di rumah saya Pak, enggak Pak, ibadah saya enggak berhentikan kopi Pak. Kebaikan-kebaikan apa yang saya buat waktu ibadah onsite dan segala macam saya lakukan ketika saya ibadah. Go ahead, no problem. Kan saya katakan, iya kan? Pilihan saudara. Saya hanya mau menerangkan Alkitab kepada saudara malam hari ini. Dalam malam pengajaran. Katakan, prinsip. Apa pendirian? Saudaraku yang kasih. Karena ternyata begini, waktu orang menonton bisa saudaraku yang kasih, lari pendiriannya. Saudara nggak percaya? Ya? Siapa yang kuat sekarang imannya di rumah? Iya kan? Jago saudaraku yang kasih, kuat imannya, tahan uji dan tidak goyah. Coba-coba saudaraku yang kasih buka ya gambar film porno. Sekarang saudara nggak dicari juga saudara kayak di YouTube itu nggak dicari sekarang film-film ya semi porno dan segala macam itu muncul sendiri. Saudara pantengin 2 kali kalau nggak goyah iman. Pendirian kita ternyata bisa goyah kalau hanya sekedar menonton. Hati-hati. Yang berikutnya apa saudara dikatakan? Imanku, ya kan?
Karena ajaran, imannya saudara menjadi apa? Tahan uji. Tadi dikatakan saudaraku yang kasih, ya kan? Poinnya tadi saya katakan, yang poinnya 1, imannya saudara tidak tahan uji karena apa? Karena tidak mendengarkan pengajaran. Haleluya. Iya kan? Imannya saudaraku yang kekasih bisa luar biasa. Dan yang berikutnya dikatakan, wow, bisa jadi sabar. Ya kan? Sabar gitu. Kita udah tahu kok. Ibadahnya sekian jam, ya kan, onsite. Saudara kalau sekedar menonton bisa kita atur saudara. Datang tamu saudaraku yang kasih, kita katakan sebentar, tamu bawa cuan nih ya kan. Ini kan ibadah bisa saja kapan, nanti replay dan segala macam. Lihat baik. Bisa nggak punya pendirian loh gitu. Kita sabar. Dan yang terakhir, ada kasih dan ada ketekunan. Ada kasih, ada ketekunan. Kembali kepada Yohanes 4 tadi saya katakan. Saudaraku yang kasih, di gunung mana saudara engkau tempatkan tempat ibadahmu saat ini? Kau pilih di Gerizim, atau saudaraku yang kasih, atau di Moria, atau saudaraku yang kasih seperti yang dikatakan Tuhan. Bukan lagi engkau beribadah dan menyembah di sana, di gunung Gerizim dan di gunung Moria. Tapi beribadah kepada Tuhan. Abodah, mengabdi, dan saudara mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Maka impact-nya akan seperti ini. Tapi kalau tidak kita ikuti saudara, kita kembali kepada indikator dan result daripada orang-orang yang tidak beribadah. Mereka tidak bisa menahan hawa nafsu saudaraku yang kasih. Mereka saudara ingin diajar tapi tidak mendapat kebenaran. Mereka saudaraku yang kasih tidak menangkap apa yang namanya kebenaran. Resultnya apa saudara? Mereka akan bobrok. Dan saudaraku yang kasih, iman mereka tidak tahan uji. Dan saya mau berkata kepada saudara, maka saudara kemajuannya tidak akan pernah lebih maju daripada orang yang tahu hakikat daripada ibadah. Dan yang kedua, lihat baik saudaraku yang kasih, kebodohannya akan dipertontonkan, diperlihatkan pada semua orang. Jangankan semua orang tahu kebodohan kita, keluarga aja tahu kebodohan kita. Kita sudah mau nangis saudaraku yang kasih. Harusnya anak-anak Tuhan yang diketahui dunia bukan kebodohan mereka, tapi apa? Kecerdasan dan roh mereka yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu apa saudara? Hasil daripada taunya, ya kan? Hidup daripada beribadah bukan di tempat-tempat yang Tuhan tidak mau, tapi justru yang Tuhan maui apa yang mereka tangkap daripada hakikat ibadah. Malam pengajaran malam hari ini, saya percaya kalau kita menyimak dan kita saudaraku yang kasih mendapatkan sesuatu dengan serius malam hari ini. Saya berdoa buat saudara supaya Roh Kudus memberikan pengertian yang baru kepada setiap kita, yaitu hakikat ibadah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba selesai Tuhan, hamba sudah sampaikan isi hati Tuhan. Selebihnya Roh Kudus pimpin kami, guide kami, encourage kami untuk kami lebih mengerti hakikat daripada ibadah. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaanmu buat hamba malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah Pak Andreas, diberkati anak mantu cucunya, diberkati semua jemaat dan pengerja yang menerima hari ini pengajaran Bapa sebisa mungkin. Dan kami akan beribadah datang kepada gedung gereja untuk kami bisa kembali berfellowship. Selebihnya Tuhan, sakit penyakit pandemi, kami percaya Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya dihalaukan daripada kami. Supaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, seperti yang dikatakan Yohanes 4, bukan di gunung-gunung, bukan Bapa di gunung Gerizim, bukan Bapa di gunung Moria saja, tapi satu yang pasti, ada Allah yang kami sembah, ada Allah yang kami puji, ada Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, sebab kami yang datang adalah orang-orang juga yang hidup dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami semua, berkati kami semua, dan Tuhan apapun pergumulan kami, jadikan kami orang-orang yang berprogres menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai bertemu lagi dalam malam pengajaran berikutnya. God bless you all.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib